Renata Panggalo masih bersama Anda di Kompas Siang, Saudara. Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pada Jumat pagi. Dilaporkan sejumlah pendaki luka-luka dan dalam upaya dievakuasi petugas tim SAR gabungan. Erupsi terjadi pada pukul 7:41 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 10.000 meter di atas puncak atau 11.087 di atas permukaan laut. Hasil pengamatan pos pengamatan PVMBG, aktivitas erupsi terekam di seismograf dengan durasi hampir 16 menit dan disertai suara dentuman lemah hingga kuat. Hingga saat ini status Gunung Dukono masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari Kawah Malupang Warirang. Warga yang berada di sekitar gunung juga diimbau selalu menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik. Aktivitas erupsi Gunung Dukono masih terus terjadi secara periodik. Warga diminta tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi rekomendasi dari PVMBG. Para pendaki mengalami luka-luka sebanyak 5 orang dan tim yang sudah bergerak ke TKB atau ke lokasi Gunung Api Dukono, yaitu tim gabungan, tim SAR, BPBD, TNI Polri dan masyarakat yang berada di sekitar Gunung Api Dukono. Informasi terkini soal korban letusan Gunung Dukono di Maluku Utara, kita sudah terhubung dengan Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlison Pasaribu melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Erlison, bisa dijelaskan sejauh ini berapa banyak korban terjebak yang terdata dan apakah ada WNA juga yang turut terjebak Pak? Selamat siang Mbak Renata. Untuk kronologis hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026, kami mendapatkan informasi bahwa ada pendaki sejumlah 20 orang, diantaranya 9 warga negara asing dan sisanya warga negara Indonesia dan warga lokal. Nah, pada hari ini ada erupsi tinggi 10.000 meter. Mereka ini sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah kondisi yang dilarang semenjak Gunung Dukono level 2, namun masih nekat melakukan pendakian. Untuk korban sejauh ini informasi update ada 3 korban yang meninggal, Mbak. Jadi 2 warga asing dan 1 warga asing. Oke, ada 3 korban. Ya. Kami kembali konfirmasi, Bapak, berarti ada 3 korban, 2 WNA dan 1 WNI, Pak? Iya betul Mbak. Untuk korban tadinya kami informasi 2 yang sudah 1 yang tadinya hilang sudah dinyatakan meninggal dunia. Ada 3, posisi korban masih di atas, masih belum bisa dievakuasi karena masih terjadi erupsi berulang kali. Jadi tim SAR, tim gabungan masih memastikan keselamatan untuk melakukan evakuasi. Untuk jumlah pendaki sudah ada beberapa yang turun. Dari warga asing itu sudah 7 orang sudah turun semua. Sisanya adalah korban yang meninggal di atas, Mbak. Baik, kami konfirmasi kembali karena nampaknya tadi sambungannya terganggu, Pak Kapolres. Jadi ada 3 orang pendaki yang meninggal ya, Pak? Iya, betul, Mbak. 3 pendaki, 2 warga asing, 1 warga Ternate. Baik, untuk proses evakuasi sampai dengan saat ini bagaimana Pak? Kendalanya apa saja selain mungkin erupsi yang sedang terjadi? Ini karena medannya sulit, hanya bisa
kendaraan untuk sampai di pos 2. Nah, sisanya harus dilakukan tandu. Jadi dan juga masih adanya dentuman erupsi itu memperhambat evakuasi kami, Mbak. Oke, baik. Berarti ada tantangan mobilisasi ya Pak untuk bagaimana kemudian bisa mencapai titik pendaki yang kemudian menjadi korban meninggal dalam peristiwa ini. Pak Kapolres mungkin juga bisa diceritakan kepada kami sampai dengan saat ini pengawasan di jalur-jalur pendakian seperti apa Pak? Apakah sebenarnya sudah diumumkan pelarangan hal ini Pak, pendakian ini? Iya, kami sudah lakukan sosialisasi dan himbauan di medsos dan juga kami sudah pasang spanduk di pintu masuk untuk pendakian. Tapi memang ada beberapa yang nekat untuk mendaki karena untuk membuat konten segala macam. Nah, kalau ada yang kami dapati pasti langsung kami larang untuk mendaki, Mbak. Untuk sekarang Pak, mungkin apakah ada imbauan khusus untuk pendaki ataupun wisatawan? Ya, kalau untuk warga sekitar paham tidak mau naik. Banyak yang ini adalah para wisatawan luar yang membuat konten. Jadi kami himbau untuk sekarang Gunung Dukono ditutup dan tidak ada. Oke, Pak Kapolres, saya ingin bertanya mengenai korban luka, Pak. Tadi kan sudah ada yang sempat dievakuasi begitu. Ini kondisi mereka sekarang seperti apa? Kalau untuk yang selamat, mereka hanya ada luka-luka ringan saja, ada yang terkena batu, jadi tidak begitu parah, Mbak. Ada yang dirawat, Pak? Dan di mana dirawatnya kalau ada? Kalau dirawat paling hanya luka-luka ringan saja, dirawat sementara di pos pengamatan. Oke, baik. Sejauh ini ada total 20 korban pendaki yang terjebak dan dari data yang kami dapatkan ada 3 korban yang meninggal, 2 WNA, 1 WNI. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlison Pasaribu.